Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Leni Putri Wahyudi dalam video tutorial Odo 19. Dalam video ini, saya akan mendemonstrasikan cara mencatat dan menganalisis data emisi karbon di modul ISG Odo 19 untuk logistik PT Digital Makmur. Fokusnya adalah dua sumber utama emisi yaitu bahan bakar solar untuk armada truk dan konsumsi listrik di gudang utama. Saya juga akan menunjukkan cara membandingkan hasilnya antar kuartal. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita masuk ke modul ISG dan berikut ini adalah tampilan awal dari modul ISG di Odo ke-19. Pada dashboard ini, kita bisa melihat bahwa sistem terdiri dari 3 menu utama, Collect, Measure, dan Act. Menu pertama, Collect, berfungsi untuk mengumpulkan seluruh data aktivitas yang berpotensi menghasilkan emisi karbon. Melalui menu ini, perusahaan dapat mencatat data penggunaan energi, bahan bakar, transportasi, hingga kegiatan kompensasi seperti pembelian kredit karbon. Menu kedua, Measure, digunakan untuk mengubah data aktivitas tersebut menjadi informasi yang bisa dianalisis. Di sini, sistem akan secara otomatis menghitung carbon footprint, menampilkan grafik tren emisi per bulan atau per kategori, serta menyiapkan laporan untuk kebutuhan audit dan kepatuhan ISG. Menu ketiga adalah, di bagian ini, perusahaan dapat menetapkan dan memantau berbagai inisiatif keberlanjutan, misalnya program pengurangan bahan bakar fosil atau penghijauan. Sekarang, saya akan menunjukkan cara mencatat emisi. Yang pertama dari bahan bakar solar yang digunakan oleh armada truk PT Digital Makmur. Data dimasukkan melalui menu Collect, lalu pilih submenu Emitted Emission. Karena untuk konsumsi bahan bakar belum ada, maka kita klik New. Kita isi dengan jenis aktivitas Fuel Consumption, Truck Fleet. Lalu aktivitas ini termasuk dalam kategori emisi yang sudah kita buat sebelumnya dan masuk ke dalam skop 1, yaitu emisi langsung dari sumber milik perusahaan. Emission source diisi truk, lalu kuantitinya 12.000 kemudian unit diganti menjadi liter tanggal diisi untuk periode Q1 2025, yaitu bulan Januari sampai Maret setelah disimpan. Sistem otomatis menghitung total emisi dalam satuan kilogram CO2 ekuivalen berdasarkan faktor emisi yang telah didefinisikan di konfigurasi sebelumnya. Selanjutnya, saya mencatat konsumsi listrik di gudang utama. Input data dilakukan di menu yang sama yaitu Emitted Emission dengan aktivitas Electricity Consumption, gudang utama. Lalu aktivitas ini termasuk dalam kategori emisi yang sudah kita buat sebelumnya dan masuk ke dalam skop 2, yaitu emisi tidak langsung dari penggunaan energi listrik. Emission source kita isi dengan electricity lalu kuantitinya 45.000 lalu unit kita ganti menjadi kWh dan tanggal kita masukkan periode Q kedua 2025 bulan April sampai Juni. Apabila data emisi untuk kuartal pertama dan kedua sudah dimasukkan, manajemen dapat membandingkan hasilnya melalui menu Measure di submenu Carbon Analytics dan Carbon Footprint. Di sini, kita dapat memilih periode waktu yang ingin dibandingkan, misalnya Q1 dan Q2 2025, lalu menampilkan grafik batang berdasarkan kategori emisi. Kita juga dapat mengatur fitur seperti periode waktu Q1 dan Q2 Group by Emission kategori Scope 1, Scope 2 atau Measure CO2 ekuivalen dalam kilograms atau ton. Fitur ini membantu manajemen menganalisis tren emisi dan merencanakan langkah-langkah efisiensi berikutnya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.